memberikan dia keamanan? Kata Nabi SAW, iya. Tetapi aku hanya akan memberikan dia waktu maksimal 4 bulan berfikir. Nabi SAW memberikan waktu Safwan khusus 4 bulan. Maksimal. Kalau dia tidak mau masuk Islam, berarti hukum pembunuhannya terjadi. Dia berfikir silakan. Itu. Maka istri Safwan berkata, apakah anda bisa memberikan tanda keamanan? Saya takut kalau dia masuk ke Mekah nanti akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Nabi SAW membuka imamah beliau, lalu kemudian memberikan ke istri Safwan dan mengatakan ini tanda keamanan. Bawalah ini, orang-orang muslimin sudah tahu. Lalu Nabi SAW mengiklankan di Mekah, kalau istri Safwan sudah masuk Islam dan aku memberikan imamah sebagai tanda, imamah itu akan dipegang olehnya sambil membawa Safwan dan tidak boleh ada yang membunuh Safwan kalau dia datang sama istrinya. Safwan pun pada saat itu diberitakan oleh istrinya, lalu ia masuk ke Mekah dalam keadaan musyrik. Dia enggak masuk Islam. Dan sempat ikut perang Hunain. Nanti kita jelaskan insyaAllah, ada perang Hunain setelahnya, setelah masuk kota Mekah ini, dan itu Ikrimah ikut dalam peperangan tapi masih dalam keadaan musyrik. Bahkan dia sempat, Ikrimah ini punya seperti, kalau kita sekarang pabrik kali ya, zaman dulu itu memang tempat yang sangat besar memproduksi alat-alat perang. Pedang, perisai, tombak, anak panah, busur panah, memang dia punya dan terbesar di Mekah pada saat itu. Maka Nabi SAW sempat meminjam dari dia anak-anak panah, busur panah, segala macam, pedang, ya, dan nanti akan kita ceritakan dalam perang Hunain itu. Pada saat dia masuk ke Mekah dan bertemu dengan Nabi SAW, maka dia pun mengatakan, hai Muhammad, apakah engkau memberikan kepadaku keamanan? Kata Nabi SAW, iya. Kalau aku belum ingin masuk ke agamamu, apakah tetap engkau memberikan aku keamanan? Kata Nabi SAW, iya. Tapi aku memberikan waktu padamu 4 bulan untuk berfikir. Silakan renungi. Maka dia pun mengatakan, baiklah, saya setuju kalau begitu. Maka tinggallah Safwan di Mekah pada saat itu selama 4 bulan, ya, punya waktu 4 bulan untuk mengambil keputusan. Tapi subhanallah setelah perang Hunain, nanti dia akan syahadat. Karena melihat keajaiban yang terjadi di perang Hunain, nanti kita ceritakan. Nah di perang Hunain juga ini, salah satu peperangan yang dihadiri oleh malaikat mirip dengan Badr. Tapi di perang Badr malaikat terlibat, di perang Hunain malaikat tidak terlibat dalam menghukum orang-orang kafir. Demikianlah teman-teman sekalian, pemuka-pemuka Quraisy masuk Islam satu persatu, dan dengan takluknya Mekah maka pusat kekufuran Jazirah Arab telah berakhir. Terlebih lagi di situ ada Ka'bah, pusat kiblatnya kaum muslimin, dan seluruh berhala di situ sudah dihancurkan. Yang berarti selama ini Mekah ternyata menjadi sumber patung. Jadi masyarakat Mekah, pekerjaan utamanya yang paling menguntungkan mereka jual patung, terutama di musim haji. Dan gara-gara perbuatan ini makin banyak tersebar penyembahan berhala. Jadi dengan hancurnya sumber patung-patung ini, jemaah haji yang datang sudah tidak ada lagi. Terlebih lagi Nabi SAW sudah menguasai, dan nanti kita akan belajar dalam haji wada bagaimana Nabi SAW menunjukkan haji yang benar. Dan itu yang diterapkan sampai hari kita, alhamdulillah. Pembebasan kota Mekah ini terjadi di bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Nabi SAW tinggal di Mekah, sudah kita jelaskan pada saat itu, ya, selama 19 hari, dan beliau sholat qasar tanpa jamak. Sekarang kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa sariyah, pasukan-pasukan kecil Nabi SAW yang diutus pasca pembebasan kota Mekah. Nabi SAW mengirim beberapa sariyah dari Mekah ya. Dikirimlah sariyah-sariyah, pasukan-pasukan kecil. Nah, saya pernah jelaskan, sariyah ini diistilahkan kalau 3 orang ke atas jumlahnya. Dan ini dianggap pasukan kecil. Selalu Nabi SAW menggunakan strategi ini. Kirim pasukan inti 10 orang, 20 orang, 30 orang, 70 orang. Sebagian hadis sejarah mengatakan sariyah dinamakan dengan 100 orang. Tapi ada beberapa sariyah Nabi SAW yang lebih dari ini. Nabi SAW mengirim yang pertama sekali, sariyah dikenal dengan Mushallil. Dan ini ada terdiri dari 30 personil perang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Jadi rupanya perjalanan antara Mekah dengan Taif ada patung besar, mereka namakan Uzza, Al-Lat dan Uzza itu ya. Ya mereka kalau bersumpah atas nama itu mereka takut kualat. Maka Khalid bin Walid hancurkan itu. Dan itu berhasil. Yang kedua, dikirimnya Hisham bin Asi. Diutus oleh Nabi SAW untuk menakut-nakuti suku Hawazim.
Tapi ternyata Hawazim sudah siap dengan jumlah yang sangat banyak sehingga membuat Hisham kembali ke Mekah dan melaporkan kepada Nabi SAW. Jadi jumlahnya tidak banyak waktu itu, sekitar mungkin 30 orang juga, hanya untuk datang menunjukkan kekuatan muslimin kepada suku Hawazim. Hawazim besar sekali, kota Taif ya. Dan beda dengan keadaan Mekah pada saat itu, nanti kita ceritakan dalam perang Hunain, mereka sudah siap mau perang. Kemudian kembali ke Mekah dan Nabi SAW sudah berbenteng di Mekah sekarang. Bentengnya kuat sekali gitu kan. Kemudian yang ketiga, diutusnya Khalid bin Asim ke beberapa pemukiman kecil di sekitar Mekah guna menghancurkan semua berhala yang tersisa. Dan kita lihat di sini Nabi SAW, teman-teman sekalian, menghancurkan semua berhala. Tidak ditinggalkan satupun. Sayang kita sekarang malah buat berhala itu ya. Kita buat patung. Ada umat Islam malah ikut-ikutan buat patung. Gitu kan. Semoga Allah berikan hidayah, tentunya ini tidak boleh ada. Sampai Nabi Ibrahim AS mengatakan tentang patung-patung tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, patung-patung ini banyak sekali menyesatkan manusia. Maka tidak perlu ada patung sama sekali. Hindari semua yang berhubungan dengan patung-patung ini. Baik itu hanya untuk ukiran lah, atas nama seni lah, atau apa saja. Setiap muslim harus jauhi. Dan kita tahu sebab kekufuran dan kesyirikan justru karena adanya patung. Awalnya cuma dianggap bagus, lama-lama disembah. Gitu kan. Dan apapun yang berhubungan dengan patung-patung atau memiliki patung ini hindari aja semua. Termasuk teman-teman biasakan anak-anak kita untuk main dengan mainan dengan cara menghindari boneka-boneka. Ya. Hindari saja. Lebih aman. Walaupun ada riwayat menjelaskan Aisyah Anha pernah bermain dengan boneka. Tetapi seseorang muslim kata ulama berjaga-jaga untuk tidak membiasakan anaknya memegang boneka-boneka seperti ini. Apalagi boneka ini ceritanya khurafat, bohong. Doraemon misalnya. Doraemon bohong semua, dusta. Dalam gambarannya dia bisa keluarkan apa saja dari perutnya. Ya. Kalau kita orang dewasa nonton ketawa saja, tapi anak kecil, bayangkan kalau antum berikan boneka Doraemon taruh di sebelah ranjangnya, apa yang dia pikir? Kalau dia lagi mau tidur, dia bicara sama boneka itu. Mungkin dia minta sesuatu pada boneka itu. Benar nggak? Kita mungkin orang tua hanya sekedar menjadikan bantalnya misalnya, tapi akidahnya dia sedang terganggu, bahaya sekali. Beranjak dari situ, gitu kan? Itu bahaya sekali. Berikan mainan robot-robot, untuk apa kita berikan robot-robot ini? Gitu kan? Sesuatu yang mengkhayal, robot bentukan Amerika, bentukan Jepang, ini segala macam dengan nama-namanya, sampai itu yang dihafal oleh mereka. Ya kan, untuk apa? Kenapa harus begini gitu? Lebih kita hindari, tidak usah, lebih aman kan gitu. Tidak usah kita lakukan. Mungkin mobil-mobilan masuk akal, mobil tidak ada hubungannya. Ya, tapi kalau patung robot berbentuk seperti manusia segala macam hewan, lebih baik dihindari, nggak usah. Apalagi sekarang alhamdulillah media kita kan bagus banyak ya. Daripada gambar lebih baik kita lihatkan cuplikan. Mau lihatkan misalnya harimau, ini loh harimau nak, ada cuplikannya. Ya, mungkin secara ilmiah menunjukkan ini harimau. Kita bisa tunjukkan dan sudah bisa kita hindari ya. Artinya untuk menjaga-jaga saja. Karena bahaya sekali gitu kan. Bahaya sekali, ini bisa membawa pada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat Nabi SAW betul-betul membersihkan Mekah dan sekitar Jazirah Arab sekarang. Dan kita lihat nanti setelah ini pun, setelah menang di perang Hunain, melawan suku Hawazim nanti, itu betul-betul bersih Jazirah Arab. Enggak ada satupun, karena di Taif, Taif itu kota kedua sumber patung setelah Mekah. Yang nanti akan diserang oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengutus lagi Khalid bin Walid ke suku Judaimah. Saat Khalid bin Walid tiba di sana, ternyata suku Duaimah telah menyambutnya dengan maksud ingin masuk Islam pada saat itu. Dan tradisi Junaimah ini atau Juhaimah ini, bila menyambut tamu mereka kalau dimuliakan, mereka biasa keluar dengan persenjataan lengkap. Maka Khalid bin Walid mengira bahwasanya mereka mau melawan, gitu kan? Jadi tradisi suku ini kalau keluar menyambut tamu atau apa, mereka pakai baju perang. Bawa pedang, menunjukkan keterampilan. Khalid bin Walid kira ini menantang, gitu kan? Maka Khalid bilang, masuk Islamlah kalian. Kalau tidak perang, mereka mengatakan sabakna. Kalimat sabak ini juga bagi orang Arab dulu dikatakan sabak kalau dia tinggalkan ajaran nenek moyangnya. Itu nama sabak. Khalid bin Walid tangkap sabakna, maksudnya mereka siap memasuki Islam. Tapi Khalid bin Walid tangkap ini sabakna artinya kami kafir. Karena kan sabak, kenapa dia nggak bilang iya kami mau masuk Islam? Kenapa harus pakai bahasa isyarat gitu kan?
Maka Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya menyerang. Serang ini. Waktu diserang terbunuh sebagian dari mereka dan tertawan sebagian lagi. Di malam harinya Khalid bin Walid membunuh sebagian tawanan lagi yang tersisa yang dianggap memang mereka ahli-ahli perangnya. Kemudian ada sebagian mereka mengatakan kami mau masuk Islam. Khalid bin Walid mengatakan kalian masuk Islam karena takut sama pedang saja. Kenapa dari awal tidak ucapkan syahadat? Kenapa sekarang setelah ditawan gitu kan? Khalid bin Walid juga termasuk orang dianggap baru masuk Islam pada saat itu, baru berapa tahun gitu kan. Maka di antara sahabat ada yang melakukan, ada juga yang menolak. Ya. Di antaranya yang menolak untuk membunuh adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jangan Khalid, dia sudah mereka mau masuk Islam, biarkan syahadat. Kenapa harus dibunuh? Khalid bilang tidak bisa. Tadinya saya sudah tawarkan Islam, mereka tidak mau. Hukum dalam syariat Islam, kalau nolak Islam ya dibunuh. Gitu kan. Seperti itulah. Pada saat pasukan Khalid bin Walid kembali ke Mekah dan Nabi SAW mengetahui kejadian tersebut, maka beliau sempat marah dan mengangkat tangan Khalid bin Walid juga pedangnya seraya bersabda. Diangkat tangan Khalid, lalu juga diangkat pedangnya, lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Dan beliau SAW mengulanginya sampai 3 kali, lalu beliau lanjutkan, sungguh pada pedang Khalid ada keberanian dalam membunuh. Lalu Nabi SAW memaafkan karena ini masih permasalahan syubhat. Khalid bin Walid juga sebenarnya tidak salah di situ, karena dia menganggap apa yang dia tangkap instruksi Nabi SAW, masuk Islam, bebaskan. Tidak masuk Islam, perangi. Sederhana konsepnya gitu. Maka Nabi SAW maafkan pada saat itu. Ini terakhir syariah Nabi SAW dan kita akan tutup pelajaran dari pembebasan kota Mekah. Yang pertama teman-teman sekalian, rahmat Allah yang luas dan janjinya yang benar sehingga Mekah takluk tanpa ada perlawanan yang berarti. Kalau Allah mau, sekuat apapun musuh kalah. Sekarang banyak umat Islam secara kejiwaan karena mereka tidak mau belajar, tidak mau mereview kembali histori mereka. Dan salah satu target kita pelajari sirah teman-teman untuk itu. Ini kejadian 1400 tahun yang lalu, untuk apa kita bahas? Apakah hanya sekedar untuk menjadikan sebagai sebuah hiburan? Tidak. Ambil pelajaran, sejarah tidak akan bohong karena sudah terjadi, gitu kan? Orang yang menjadi orang baik dari dulu sampai menjelang hari kiamat akan diberikan balasan dan kemenangan oleh Allah. Orang yang buruk pasti dibinasakan. Sudah ada kisah para nabi-nabi, Allah menangkan walaupun awalnya punya hambatan-hambatan dalam dakwah. Tapi akhirnya Fir'aun tenggelam, Musa alaihissalam menang. Akhirnya Nabi Nuh selamat, kaumnya hancur, ayah Namrud hancur, Ibrahim alaihissalam selamat, gitu kan? Yang mengikuti yang ini pasti selamat, yang mengikuti ini pasti juga akan dihukum oleh Allah. Sunnatullah. Kita ikuti orang baik, kita baik, kita ikuti orang buruk, kita akan buruk, gitu kan? Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada yang sulit. Jangan kecilkan jiwa kita karena kita tidak belajar histori Islam, seakan-akan kita tidak akan maju kecuali kita harus bergantung pada orang kafir. Tidak sama sekali. Saya reviewkan kembali dan saya ingatkan teman-teman, waktu baginda Nabi SAW pertama sekali hijrah ke Madinah, ingat baik-baik, Madinah kampung kecil, penghasilannya hanya kurma, gitu. Segelintir orang yang kita kenal dengan Ansar itu kecil sekali jumlahnya mereka, kota kecil. Waktu itu Jazirah Arab, bahkan dunia ini dihimpit dengan 2 negara adik kuasa, Romawi dan juga Persia. Dan mereka sudah punya peradaban, ekonomi, militer, ya, segala macam mereka miliki. Setengah dunia dikuasai, setengah Romawi, setengah Persia. Tapi Nabi SAW tidak pernah sekalipun mengutus orang atau beliau sendiri berangkat untuk belajar masalah ekonomi ke sana, militer ke sini, enggak pernah. Beliau mulai pondasi rumah negara yang baru, landasannya Al-Quran dan Sunnah. Semua dimulai dari nol, termasuk militer sendiri, termasuk ekonomi sendiri, segala sosial, segala macam dibangun dari baru. Dan akhirnya menjadi peradaban dunia. Ini yang banyak umat Islam tidak sadari. Seakan-akan tidak akan maju kalau anaknya tidak